Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Kata raja, "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah leluhur kami. Kepada mula pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepada mula pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepada mula pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepada mula pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepada mula pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepada mula pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan.
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara, saudaraku seiman dalam Kristus, ada perdebatan antara Yesus dan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dan juga yang bersiap untuk menangkap Yesus dan akan membunuh Dia. Namun di sini betapa pentingnya beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam aneka situasi. Acap kali kita kurang beriman, itu ya, sehingga kita goyah. Acap kali di dunia ini kita mencari pegangan yang lain. Ya, ingat perintah Allah yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Acap kali kita menduakan Tuhan, bahkan kita ragu, kita punya idola yang lain. Ya. Zaman sekarang ya lebih mengandalkan media sosial, ya. Bukan devosi kepada orang kudus, santo-santa tertentu, tapi tidak tahu, Nokia, Samsung, apa, media sosial diandalkan. Tidak. Itu baik karunia sejauh bisa membantu kita sampai kepada Tuhan. Maka bagaimana kita tidak menyembah berhala, tapi menyembah Allah saja dalam diri Kristus. Di masa Prapaskah kesempatan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Ada beberapa anak muda mulai agnostis ya, pakai pengham Tuhan tidak ada. Kesimpulannya kok terus Tuhan tidak ada. Kuduskanlah hari Tuhan. Apa tuh Romo? Hari Minggu jangan lupa. Wes Romo, nganu aja online terus. Ya. Ini hati-hati nanti mulai itu ya, jangan terlena. Sekarang sudah dibuka gereja. Surabaya level 1, datanglah ke gereja hari Sabtu Minggu. Ya, sudah mulai bangun. Jangan terlena dengan online. Offline boleh dimulai. Sekolah tatap muka sudah 100%. Memang ada yang 50%.
tetapi upaya untuk kembali ke gereja. Minggu depan sudah Minggu Palem. Oh ya, nanti Paskah. Semoga kita semua sehat walafiat sehingga bisa merayakan ya, pekan suci di gereja. Amin, saudara. Amin. Ya, maka bersiap diri. Terus ngaku dosanya kapan? Oh, tiap hari ada. Selasa misa, hari Jumat apalagi. Ya, berkatalah menyertai kita semua. Amin.